وأنتم مسلمون اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت خلقتني وأنا عبدك وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت أعوذ بك من شر ما صنعت أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت أصبحنا على فطرة الإسلام وعلى كلمة الإخلاص وعلى دين نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى ملة أبينا إبراهيم حنيفا مسلما وما كان من المشركين أما بعد اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وهدى وتوفيقا آمين ya Rabb. Semoga kita bersama ibu-ibu sekalian senantiasa mendapatkan bimbingan dari Allah Subhanahu wa taala, senantiasa mendapatkan keberkahan dari Allah dan senantiasa dinaungi dengan rahmat dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidak usah amin ya. Amin. Telat. Puji dan syukur alhamdulillah kita haturkan kepada Allah atas nikmat yang Allah karuniakan. Wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Sekiranya kalian berusaha menghitung nikmat yang Allah berikan, niscaya kalian tidak akan mampu menghitungnya. Artinya saking besarnya nikmat itu, sampai pun keadaan yang paling sulit tetap di sana ada nikmat Allah. Maka dengan itu jangan pernah putus dalam bersyukur kepada Allah. Ucapkan senantiasa alhamdulillah. Termasuk nikmat yang Allah berikan kepada kita, kesempatan bisa duduk bareng, belajar, menambah iman, memperkuat takwa, menambah pahala, nambah ilmu, yang semoga oleh Allah apa yang kita amalkan di pagi hari ini dicatat sebagai ibadah. Amin ya Rabbal Alamin. Salawat beriring salam semoga tercurahkan kepada uswah kita bersama, suri tauladan kita, Nabi besar, Nabi agung, An-Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beserta seluruh keluarganya, beserta seluruh istrinya, beserta seluruh sahabatnya, dan seluruh di antara umat dan pengikutnya yang setia menjalankan sunnah, menjalankan tuntunan dan menjalankan ajarannya ila yaumil qiyamah. Ibu-ibu sekalian, sebelum kita mulai saya sampaikan dua nasihat penting. Untuk saya pribadi lebih pantas, lebih pas, dan untuk ibu-ibu sekalian yang dirahmati oleh Allah. Yang pertama, untuk kita senantiasa meluruskan niat. Eman, kalau enggak, eman. Kalau sampai niat ini sedikit saja melenceng, maka amalan kita sia-sia. Capeknya sia-sia. Duduknya 1,5 jam, 2 jam, 3 jam sia-sia. Perjalanan mulai keluar rumah dengan macam-macam resiko yang ada sampai balik ke pintu rumah sia-sia. Panjenengan nulis, panjenengan mendengarkan, panjenengan konsentrasi segala macam bisa menjadi muspro. Tidak ada artinya, tidak ada hasilnya.
Maka dengan itu nomor satu Bu, terus niatnya dijaga. Karena Allah, untuk Allah, mencari ridho dari Allah dalam rangka ibadah kepada Allah. Inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Itu terus masukkan ke sini Bu. Lek gak ikhlas rugi, lek gak ikhlas percuma, lek gak ikhlas gak entuk opo-opo. Pikir terus ini. Eman kalau ndak dapat. Karena apa? Innamal a'malu binniyat. Setiap amal itu mesti punya niat masing-masing. Wa innama likulli imri'in ma nawa. Dan setiap dari kita Bu, hanya diberi oleh Allah sesuai dengan apa yang kita niatkan. Lek niatin dunyo intu indunyo, lek niate akhirat intu akhirat. Kalau meniatkan dunia, Allah kasih dunia. Kalau meniatkan ridhonya Allah, Allah kasih ridhonya Allah. Maka dengan itu Allah Ta'ala mengingatkan, wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlisina lahuddin hunafa. Dan Allah tidak memerintahkan kepada kita kecuali supaya kita ini ibadah kepada Allah mukhlisin, dalam keadaan murni ikhlas hanya untuk Allah. Kalau sampai berpaling dari niatan yang ikhlas, boleh jadi menjadi ahli ibadah yang masuk neraka pertama. Na'udzubillah min dzalik. Apa ahli ibadah yang masuk neraka pertama? Nomor satu, orang yang mati di medan perang. Nomor dua, orang yang rajin baca Al-Quran. Nomor tiga, orang yang gemar sedekah sampai mendapatkan julukan orang yang dermawan. Tapi ternyata setelah semuanya bangkit di hadapan Allah, Allah katakan niatmu dusta. Yang satu kepingin dibilang jadi pejuang, yang satu kepengen mendapatkan panggilan ahli Quran, yang satu kepengen mendapatkan julukan orang yang dermawan. Dan itu semua niatan-niatan duniawi, kepingin mendapatkan pengakuan dari manusia. Ketika sampai di hadapan Allah, Allah katakan, kamu melakukan bukan karena saya. Malaikat seret dia, masukkan dan lemparkan ke dalam api neraka. Eman apa enggak? Ayo Bu, wis gak wayahe golek penilaian manusia. Sudah bukan waktunya lagi. Apalagi kita sudah umurnya kan enggak muda lagi kan? Bukan kita, Anda. Iya, kita lu aja kali gitu ya. Apalagi ada di antara ibu-ibu ini yang sudah tidak muda lagi ya kan, yang sudah umurnya mungkin sudah 50, 55, 60, bahkan lebih dari 60. Wis gak wayahe cari penilaian manusia. Karena kalau kita cari penilaian manusia, selain tidak akan pernah puas dengan penilaian mereka, menjadikan amalan kita oleh Allah ditolak. Maka nasihat nomor satu buat saya pribadi, niatkan semuanya ikhlas karena Allah. Wis tidak usah tolak-tolak, fokus sama Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka Allah mengingatkan kita apa? Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlisina lahuddina hunafa. Yang kedua, walal akhiratu khairul laka minal ula. Apa artinya? Bahwasannya kehidupan akhirat itu khairul laka, lebih baik untukmu, minal ula, dibanding kehidupan dunia. Maka poin kedua Bu, ngerti kita mau kemana. Tujuan akhir kita apa? Nomor satu, niatan diluruskan ikhlas karena Allah. Nomor dua, ngerti endingnya kita mau kemana. Ending kita apa Bu? Walal akhiratu khairul laka minal ula. Biarlah
di dunia ndak dikenal sama orang, biarin di dunia dibenci sama orang, biarin di dunia dihina sama orang, dijatuhkan kehormatannya oleh orang lain, tidak punya teman banyak yang tasnya bagus-bagus, ndak dijak di grup senam mereka yang kalau rekreasi bareng-bareng, biarin. Kenapa? Walal akhiratu khairul laka minal ula. Karena yang kita cari bukan dunia, kita nyarinya apa, Bu? Akhirat. Kita duduk di sini bareng-bareng di sini, ngaji di tempat ini, bahkan sebagian ada yang sampai rela meninggalkan sedikit pekerjaan rumah tangganya di sini karena kita ingin mencari akhirat yang sebaik-baiknya. Tujuan akhir kita adalah akhirat yang utama. Itulah kenapa disebutkan dalam Al-Quran, salah satu cita-cita terbesar kita mendapatkan ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, dipanggil sama Allah waktu kita mau meninggal. Insya Allah semuanya dapat ya, amin ya rabbal alamin. Apa panggilannya? Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, sama Allah dipanggil. Irji'i ila rabbiki, pulang yuk kata Allah, ayo wayai mulih. Kenapa wayai mulih? Karena tempat tinggal kita bukan di dunia. Di dunia ini tempatnya kerja. Jokowi, oke. Nggak usah ketawa, serius ini. Maka nanti kalau datang waktunya meninggal, maka sama Allah dipanggil irji'i, yuk nak wayai mulih. Dan namanya mulih itu seneng apa enggak? Seneng. Orang mudik setelah kerja sekian tahun di luar pulau, luar negeri, dengar kata mudik apa? Bahagia apa enggak? Seneng. Nah itulah tujuan akhir kita, Bu. Ketika nanti kita meninggal, Allah seneng sama kita. Allah ridho sama kita. Kenapa? Karena dari awal kita tidak mencari apapun kecuali keridhaan dari Allah. Irji'i ila rabbiki radiyatan, dalam keadaan ridho, sumringah, seneng, bahagia, puas. Bayangin meninggal tapi bahagia, puas, seneng. Karena di dunianya sudah selesai, tuntas, berhasil, mardiyah, dalam keadaan Allah pun senang ketemu sama kamu. Baik. Yang pulang senang, yang nyambut juga senang. Fadkhuli fi ibadi, yuk masuk dalam kelompok hamba-hambaku, wadkhuli jannati. Waktunya masuk syurga. Maka Rasulullah bersabda, idza matal abdul mu'min istaraha min dhiqid dunya wa ta'abiha wa nasabiha ila rahmatillah. Kalau ada orang mukmin meninggal dunia, dia sudah waktunya istirahat dari sempitnya, lelahnya dan repotnya dunia. Menuju apa? Menuju rahmat dari Allah. Nah, maka saya ingetin dua, buat saya dan buat ibu-ibu sekalian. Nomor satu, niatan harus terus dijaga. Miring didik, kenceng nomane. Bengkong dikit, lurusin lagi. Menyimpang sedikit, kembalikan ke niatan awal. Nomor dua, ingat supaya gak gampang kesel, tujuan akhir kita adalah akhirat, tujuan akhir kita husnul khotimah, tujuan akhir kita ridho dari Allah, tujuan kita meninggal dalam keadaan tersenyum. Semoga semuanya Allah beri yang seperti itu. Amin ya rabbal alamin. Ibu-ibu, suami panjenengan istrinya sekarang berapa? Masih satu? Sabar. Orang kuat bukan orang yang menang dalam pertandingan gulat, tapi yang mampu menahan diri ketika sedang sudah sabar. Gak usah ngotot ya. Saya doakan suami panjenengan mudah-mudahan segera sama Allah dimudahkan untuk melangkah menuju Baitullah. Jangan suudzon. Yang baik sangka, sama Ustadz kok suudzon. Sudah, bismillah kita lanjutkan. Hadis yang keberapa?
44. Hadis yang ke-44 diriwayatkan oleh Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu. Dari siapa? Sahabat Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu. Qala, dia mengatakan, Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Laisa asyadidu bis-sur'ah, innama asyadidu alladhi yamliku nafsahu 'indal ghadab, muttafaqun alaih. Artinya muttafaqun alaih, hadis ini diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari dan Al-Imam Muslim. Rasulullah bersabda, orang yang kuat itu bukanlah orang yang jago gulat. Contohnya seperti siapa? Khabib Nurmagomedov. Tahu? Kuat, putih, ganteng, Masya Allah. Tidak kepingin? Jangan. Sudah ada yang punya itu ya. Jadi orang yang kuat itu bukan kemudian petarung, pegulat, petinju, perampok. Tapi orang yang kuat siapa? Bukanlah orang yang kuat itu adalah orang yang kuat bergulat. Jadi ukuran kekuatan bukannya fisik. Ustaz, terus bagaimana dengan hadis yang mengatakan Al-abdul qawi khairun min abdid dha'if walau kana fihi ma khair. Hamba Allah yang kuat lebih Allah cintai dibandingkan hamba Allah yang lemah, walaupun di dalam keduanya terdapat kebaikan. Itu Allah lebih senang yang kuat dibanding yang lemah. Tulis Asy-Syaikh Abdul Aziz At-Turaifi. La haula wala quwwata illa billah. Nulis yang cepat. Pakai apa ya? Sekarang aplikasi yang baru itu? Apa yang AI apa? Itulah kira-kira itulah, pakai itulah. Yang keren dikit lah ibu-ibu. Ngaji itu harus update terus. Nanti lama-lama ngaji orangnya tidur, otaknya jalan sendiri. Insya Allah datang waktunya nanti. Kapan itu? Ya saya juga belum tahu sekarang. Kata Asy-Syaikh Abdul Aziz At-Turaifi, makna dari kata kuat di dalam hadis yang mengatakan hamba yang kuat lebih dicintai dibandingkan hamba yang lemah. Kekuatan di situ bukan fisik. Karena apa? Karena kekuatan fisik itu ghairu muktasabah. Apa ghairu muktasabah? Gak iso digoleki. Karena kita ini lahir, Bu, endek, dukur, lemu, kuru, ganteng, jangan elek, ganteng, yes itulah ya lawan katanya ya. Saya mulai jaga lisan sekarang, jaga nemen-nemen lah ya dilongi didik lah sedikit demi sedikit ya, tinggal dik. Itu ghairu muktasabah. Ghairu muktasabah itu perkara yang tidak bisa diikhtiarkan, itu merupakan karunia dari Allah. Maka dibilang apa? Wahbiyah. Wahbiyah itu wahab, pemberian dari siapa? Allah. Kita ini mau milih, Bu. Kalau kita mau milih, yo kita milih badan kita gede tinggi semua. Lanang, lek wedok yo. Paham lah saya maksud ya. Itu kalau bisa milih. Tapi kan tidak bisa milih. Saya kalau bisa milih, Bu, kepingin tinggi saya 183. Tapi Allah takdirkan satu. Janganlah, astagfirullahaladzim. Tambahin dikit pas itu, tambahin dikit pas. 158. 3 cm berarti loh, ngawur. Kalau saya bisa milih, saya milih 183. Kalau bisa milih, saya milih otot saya segede
cor-coran itu. Adirai. Iya. Tapi kan tidak bisa milih. Maka sesuatu yang ghairu muktasabah, sesuatu yang tidak bisa diraih dengan keinginan kita, itu dalam syariat tidak dituntut. Maka kata orang mukmin yang kuat lebih dicintai dibandingkan mukmin yang lemah. Al-mu'minul qawi khairun minal mu'minid dhaif, dibandingkan mukmin yang lemah. Yang dimaksud kuat di sana, kuat apa? Nomor satu, quwwatul aqli wal ilmi. Kekuatan akal dan ilmu. Quwwatul aqli wal ilmi. Kekuatan akal dan ilmu. Quwwatul aqli wal ilmi. Kemudian ada pengertian yang lain lagi, kekuatan apa? Quwwatul azmi wal himmati. Kekuatan azam dan kemauan. Ditulis ya. Nggak usah, nanti buka YouTube-nya aja. Kekuatan azam dan kemauan. Ada lagi yang bisa mengartikan quwwatul mal, kekuatan secara finance. Oh, you know finance? Apa? Kalau tidak digoyang jadinya sarang heo. Tapi kalau digoyang jadinya apa? Kur 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 kur. Kekuatan uang. Karena itu bisa diikhtiarkan, akal bisa di orang yang keren itu bukan orang yang menang ketika berantem. Maka kalau di jalan raya, Bu, ngelihat orang ilo-iloan, ilo-iloan. Ini mau jalan, nyerempet segala macam. Ada orang mau nyebrang, tidak dikasih jalan, akhirnya emosi. Itu kalau ahli ilmu seperti panjenengan, yang sudah duduk di majelis taklim, senyumin aja. Dan saya pernah lihat di Landung Sari, saya punya 2 cerita yang saya alami sendiri. Dan itu untuk saya ilmu yang lebih masuk dibandingkan ilmu yang saya baca dari kitab. Di Landung Sari ada mikrolet mau keluar, warna biru. Kemudian ada mobil pribadi, mau lewat juga. Ini mau keluar, ini mau lewat. Saya kira, Bu, kalau sopir mikrolet di pandangan saya yang salah, itu mesti keren. Ketika ini mobil pribadi tidak mau ngalah, pasti sama dia diteriakin. Keluar kata-kata kotor itu harapan saya, Pak. Mesti sikat, Pak. Ojo meneng, Pak. Ayo, Pak, sikat. Ternyata sopir mikrolet itu, Anda ngerti mikrolet ya? Anda tahu, ini yang di YouTube tidak tahu, mikrolet itu angkot. Mikrolet itu apa? Angkot. Kalau orang Surabaya bilang len. Kalau orang Inggris bilang public transportation. Dikira saya tidak bisa menghina Anda.
public transportation. Lihat, saya kira Bu, ini mesti teriak ini. Gak mungkin terima dia posisi mobil pribadinya yang salah. Apa yang terjadi? Pikiran saya salah 100%. Dibilang sama supir mikroletnya. Monggo, monggo, rumiin, betul nopo-nopo. Saya bilang, kecewa saya. Saya berharap Anda. Ternyata subhanallah itu pelajaran. Ternyata kalau orang ini sabar, itu malah musuhnya malah kisinan. Betul apa enggak? Aduh, kok malu saya. Kalah sama supir angkot. Itu kisah pertama. Jadi ternyata orang itu ya begitu Bu. Kita harus berharap kalut sikat, ngalah. Itu nono, waduh, segala macam. Kenapa kamu diam? Ternyata apa? Kita malah kalah. Kita malah apa? Kalah. Akhirnya kita merasa, duh malu. Coba saya yang ngalah tadi. Itu pertama. Kisah kedua, mungkin saya pernah cerita tapi tidak tahu di sini atau di tempat yang lain. Saya disuruh umi saya belanja buat warung bagi-bagi tomat, wortel, kentang, macam itu. Sudah, waktu itu saya buru-buru, saya mau pengajian ke Malang. Tapi umi saya, ki blonjo sih. Mau ditolak ini biasa ceramah ibu nomor 1. Nggak ditolak kok pengajian mau telat, ya kan? Bismillah lah jalan. Ya serotok ya apa njuruni hati ya. Umi gak pengertian blas. Sudah jalan. Akhirnya saya belanja cepet-cepet. Cepet belanja. Sudah selesai belanja, bawa anting 2 penuh-penuh. Namanya bawa anting 2 penuh-penuh, badan kan lek nyenggol wong tambah antep ya. Qadarullah ada orang yang lewat kesenggol pundak saya. Dok. Saya kira dia bakal marah kan. Dia spontanitas ngomong apa? Innallaha ma'as sabirin. Ya Allah. Saya mikir ini ustadznya saya apa dia. Aduh ya Allah. Itu langsung Bu, pucet abang ireng Bu. Kisinan kayak ya apa gitu. Aduh, innallaha ma'as sabirin. Saya lihat trek. Gak apa Mas, lanjut. Aduh, ya Allah. Malu. Seharusnya saya yang punya sikap itu. Tapi ternyata kita yang buru-buru, orang lain yang. Nah, dari situlah Bu, semakin kita paham ternyata kuat itu bukan sekedar menangan. Bukan sekedar ngotot-ngototan. Bukan sekedar adu otot, adu okol, adu ngotot, adu teriakan. Tapi justru orang yang menang itu orang yang bisa nahan emosinya. Menang. Maka kalau suami lagi teriak, bilang, hai sayangku. Itu suami langsung kaget. Astagfirullahaladzim. Nah maka tidak usah ngotot. Tidak usah ngotot. Tidak usah ketawa, serius ini, ngaji. Laisa syadidu bis sura'ah. Orang yang kuat itu bukan orang yang menang ketika pertandingan gula. Terus siapa orang yang kuat itu? Innamas syadidu. Tapi orang yang kuat itu adalah mereka. Manni alladhi innamas syadidu alladhi yamliku nafsahu indal ghadab. Orang yang kuat adalah orang yang mampu menguasai dirinya ketika sedang marah. Itu orang kuat. Sekarang kita baca apa yang kita ambil dari hadis ini. Yang pertama. Panjenengan pemarah enggak Bu? Kalau ibu-ibu bilangnya, aku gak ngamuk kok, mek cerewet dok. Ngoceh. Jadi pagi-pagi sama anaknya itu kayak kakak adik. Saya pikir ini ibu mbak anak apa kakak adik. Kira-kira ini kok ngini men ya. Nah maka mereka bilang, oke kudu ngamuk. Iki ngonus biasalah ibu-ibu mbak anaknya cerewet. Dia ngomongnya cerewet, kita mikirnya apa? Seakan nih anakku diamuk benisu ya Allah. Tapi dia ngomongnya apa? Ini bukan marah, terserahlah. Nomor 1, tulis nomor 1.
Al-hadithu yadullu ala anna al-quwwata al-haqiqiyyata laysat hiya quwwatul 'adhalat wal quwwatul badaniyah wa innama al-quwwatu al-haqiqiyyatu hiya al-quwwatu al-ma'nawiyyah. Falaysa ash-shadidul qawiyyu huwa alladhi yasra'u da'iman ghairahu minal ashidda wa innama huwa alladhi jahada nafsahu. Apa ini? Nomor satu, kekuatan yang hakiki bukanlah kekuatan fisik dan otot. Kekuatan yang hakiki bukanlah kekuatan fisik dan otot. Dan bukan pula kekuatan secara badaniyah. Akan tetapi, jadi tidak usah ditulis loh Bu. Anda dengerin aja, difahami aja ya. Tapi ditulis tidak apa-apa lah. Monggo kerso panjenengan aja. Akan tetapi kekuatan yang hakiki adalah kekuatan secara maknawi. Kekuatan secara apa? Maknawi. Maknawi itu apa? Maknawi itu adalah kekuatan yang tidak tampak secara kasat mata. Badannya boleh jadi tidak keker. Teriakannya boleh jadi tidak menggelegar. Dorongannya boleh jadi tidak sekuat orang lain. Itu kekuatan maknawi. Tapi kekuatan yang hakiki adalah orang yang mampu melawan nafsu dan amarah. Orang yang mampu melawan apa? Nafsu dan amarah. Itulah orang yang kuat. Maka yang dibilang orang merdeka itu salah satunya orang puasa. Kenapa orang puasa dibilang merdeka? Padahal enggak boleh makan, enggak boleh minum, enggak boleh hubungan suami istri. Kenapa dia dibatasi tapi kok dibilang merdeka? Karena dia sedang merdeka dari arahan hawa nafsu. Nafsunya ngomong, yuk makan yuk. Dia bilang, oh tidak. Nafsunya ngomong, duh ngelak, es jeruk koyoke seger. Es degan koyoke enak iki. Tapi dia bilang, oh tidak, saya sedang. Nah itulah. Jadi kekuatan itu diajarkan di dalam agama Islam. Kekuatan mengendalikan. Ngelihat perempuan lain, luwe ayu. Saya tidak mau lihat sana lah. Luwe ayu. Luwe api awake. Luwe bening kulite. Luwe hombo motone. Luwe lurus irunge. Kok lengkap sekali ya. Sudah, tapi dia tahan dirinya. Kenapa? Karena saya punya istri. Dia untuk saya hukumnya haram. Saya punya yang halal. Nah, kalau sudah mampu seperti itu baru namanya orang apa? Orang kuat. Lah kalau masih dipermainkan oleh keinginan hawa nafsu, masih dipermainkan oleh emosinya, itu namanya anak kecil. Setiap kepingin kudu oleh, itu namanya anak pelembungan. Ibunya bilang, loh aku kayak pelembungan ini kok njaluk pelembungan. Ibunya tersinggung nanti. Maka kalau setiap yang dia ingin harus dia dapatkan, tidak berbeda dengan siapa? Anak kecil. Artinya dia belum menjadi orang yang kuat. Jadi kekuatan hakiki adalah orang yang mampu melawan hawa nafsu dan amarahnya. Maka dia menekan kemarahannya ketika dia sedang emosi. Fayamliku zimamaha fala yaqdumu ala fi'lil muharram min i'tida wa yamsiku lisanahu fala yatakallamu bikalamin muharramin min syatmin aw la'nin aw qadhfin aw ghairi dhalika. Dan dia mampu menahan lisannya, dia mampu menahan perbuatannya, dia mampu menahan lisannya
agar tidak sampai mengucapkan dan melakukan sesuatu yang diharamkan oleh syariat. Itu yang pertama. Jadi dalam hadis ini kita diajari apa, Bu? Untuk menilai kekuatan diri kita itu bukan secara fisik dan kekuatan otot, tapi kita menilai apakah saya kuat atau tidak dengan kemampuan kita untuk menahan diri dari hawa nafsu dan amarah. Sehingga ketika pas puncak-puncaknya marah, kita bisa menahan diri. Gak oleh ngomong, gak oleh berbuat sesuatu yang dilarang oleh syariat. Faham nomor satu? Nomor dua. Al-ghadhabu gharizatun fil insan. Kemarahan itu adalah gharizah. Gharizah itu sifat asli yang tertanam di dalam tubuh manusia. Itu namanya apa? Gharizah. Atau kalau bahasa gampangnya apa, Bu? Kemarahan itu tabiat. Kemarahan itu tabiat. Gharizah. Jadi memang itu sudah ditanamkan oleh Allah di dalam diri manusia. Bisa tidak dihilangkan? Tidak. Terus bisanya diapain? Pinter. Diarahkan, diatur, dimanage. Di apa lagi? Dikendalikan, diarahkan. Kalau dihilangkan tidak mungkin. Karena boleh jadi kemarahan itu terpuji. Betul apa enggak? Contoh kemarahan yang terpuji apa? Marah ketika syariat Allah dihina. Marah ketika syariat Allah dibikin bahan candaan. Marah ketika syariat Allah dilecehkan. Jadi ketika syariat poligami itu dilecehkan, panjenengan harus marah. Ini marah yang terpuji. Takbir. Saya nyuruh takbir, tidak nyuruh ketawa kok. Bagus, ini harus kuat. Jadi itu kemarahan yang terpuji. Maka kemarahan itu tidak dihilangkan, tapi diapain, Bu? Diatur, dikendalikan, diarahkan, dimanage dengan maksimal. Agar ini tertib, harus langsung cak sat das dukung Pak Jokowi, harus begitu. Nah maka bukan dihilangkan, karena kalau dihilangkan repot, nanti tidak ada marahnya sama sekali. Seperti sama contohnya seperti apa? Al-ghirah, kecemburuan. Cemburu itu boleh apa tidak? Langsung muncul, boleh asal. Nah kok pakai asal? Nah cemburu itu sifat termasuk gharizah yang setiap orang pasti punya. Tapi kecemburuan itu bukan dihilangkan, bukan dimatikan, bukan dipadamkan, tapi diarahkan, dikendalikan, diatur, dimanage. Kalau dia dimatikan, ya malah repot karena ada cemburu yang terpuji. Cemburu ketika pasangan kita jauh dari Allah. Cemburu ketika di rumah tangga kita ada sesuatu yang melanggar aturan Allah. Cemburu ketika istri kita keluar rumah tidak mengenakan jilbab. Cemburu ketika anak-anak kita keluar rumah tidak dengan tuntunan syariat. Nah, itu namanya kecemburuan yang sama percis seperti itu dengan kemarahan. Bukan berarti dihilangkan, tapi sekedar apa? Diatur. Maka itu yang kedua, al-ghadhabu gharizatun fil insan fa idza jaa ma yab'athuha taharrakat nafsuhu min dakhiliha ila kharijil jasad li irada al-intiqam. Maksudnya begini, tak terjemahkan secara gampang. Maka ketika datang pemantik kemarahan dari luar. Pemantik kemarahan itu seperti apa? Tiba-tiba Anda parkir mobil Anda diseruduk sama semut. Sepeda motor di belakang, geruadak gitu. Itu namanya pemantik apa? Kemarahan. Kalau manusia normal di detik
memantik seketika itu pasti apa? Tes. Langsung terpantik. Kemarahannya akan tersulut. Maka langsung muncul yang namanya gharizatul intiqam. Gharizatul intiqam itu apa? Kemauan untuk membalas. Itu normal. Semut diganggu, ngapain? Gigit. Dan yang semisal dengannya itu namanya gharizah. Maka ketika ada pemantik dari luar akan langsung muncul apa? Kemauan untuk membalas. Nah, tapi fal qawiyyu asyadidu huwa alladhi yujahidu hadhil haraka. Tapi Anda dikatakan orang yang kuat ketika dorongan untuk marah itu muncul, tapi Anda langsung apa? Tahan. Tidak boleh. Empetan dhisik. Tahan dulu. Jangan keburu nafsu. Jangan senantiasa mengikuti apa yang muncul. Tapi orangnya harus apa? Nah, sama seperti orang yang ketika melihat sesuatu tidak langsung menilai. Karena terkadang pandangan kita apa? Menipu. Betul apa enggak ibu-ibu? Saya pernah di Kediri. Dia bilang gini, dia cerita sama istri saya. Mbak, saya hari apa gitu lupa. Ngelihat Ustadz Rifki di Malang, makan ketan pagi-pagi sama perempuan pakai rok mini. Anda tahu istri saya? Langsung taringnya 20 keluar semua. Cak, metu, tek. Gigi keluar, jari keluar. 20 metu kabeh. Marah apa enggak? Normal marah ya apa enggak? Nah tapi marahnya diatur. Saya kok enggak yakin sih mbak. Loh saya lihat. Setan ini mulai. Enggak. Kalau di Malang mungkin enggak. Kalau di Malang mungkin enggak. Berarti di tempat lain ya apa? Nah sudah. Tapi kan terus-terusan nih. Iya loh beneran Pak. Ustadz Rifki temenan. Sudah. Mulai langsung. Sama temennya bisa sabar, sama saya nyentak-nyentak. Temenan kayak gini. Ternyata bang, saya langsung cari. Siapa yang ngomong ini? Saya tanya, betul enggak kamu lihat? Loh yang lihat teman saya. Mulai berubah. Mulai apa? Coba kalau dari awal kita langsung emosi, isi apa enggak? Malu, tapi tahan dulu. Yang elegan gitu loh bu. Yang apa? Yang Anda itu kelihatan mahal gitu loh. Gak diganyang titik, kepancing, disulut dikit, meledak. Murahan Anda. Jadi orang itu yang mahal. Dipancing, yang elegan. Bukan kelas saya. Bukan, gak level. Tapi ingat, bukan untuk tapi untuk apa? Kita menunjukkan sama diri sendiri, kelas saya bukan di situ. Kelas saya bukan kamu ganggu, saya marah. Aduh malu, itu kelas mungkin orang yang belum pernah ngaji. Tapi kalau kelasnya Al-Madani, enggak boleh begitu. Harus apa? Harus elegan. Maka orang yang kuat itu ketika sedikit muncul gangguan dari luar yang memantik emosinya, tapi dia mampu apa? Empetan. Ojo kepancing. Jangan kepancing. Dan yang bisa mengendalikan itu siapa? Diri sendiri, bukan orang lain. Dan kita bisa memiliki kemampuan mengendalikan diri karena faktor ilmu, pergaulan, kedewasaan, termasuk faktor apa? Bertambahnya usia. Maka lek tambah tuwek lah kok tetap ngamuan, ya wes kita doa aja malaikat. Dang. Ayo dang cepet malaikat. Iki tuwek gak tambah happy kok tambah. Nah, maka nanti dipanggilkan Mama Gufron nanti. Inna maqali rahmatan ma Allahu rahmatan ma syi'an Indonesia. Makkah Madinah. Waduh repot ini. Panjenengan dipanggilkan malaikat maut, ruwet panjenengan dia. Maka ayatnya mengatakan apa? Dalam surat Ali Imran 134,
Ciri-ciri orang beriman yang akan Allah masukkan ke dalam surga, salah satu cirinya wal kadhiminal ghaidha. Orang yang mampu menahan amarahnya, dalam surat apa? Ali Imran 134. Sip. Berarti orang kuat itu kemarahan itu memang apa? Gharizah, naluri. Tapi dia perlu diarahkan. Ketika muncul gangguan dari luar, ternyata Anda mampu mengendalikan kemarahan yang seketika itu muncul, maka Andalah orang yang kuat. Jadi jangan keburu emosi, nanti malu. Nanti apa? Malu. Saya pernah sekali di rumah, saya beli alat cukuran kumis. Alat itu saya cas. Saya tinggal tidur. Tiba-tiba itu cukuran kumis jatuh di bawah. Saya yakin ini anak saya pasti masuk ke kamar mainan, akhirnya jatuh, atau istri saya buka pintu sembarangan jatuh. Ketika saya bangun tidur saya cek, menceng. Jadi kalau dibikin motong kumis itu bukan kumis yang hilang, hidungnya yang hilang, gini, menceng sudah. Itu saya lihat di depan anak dan istri saya, langsung saya lempar. Pak! Saya kok gitu kan. Saya lempar. Langsung pecah berkeping-keping. Anak saya pucat, istri saya ketakutan. Keluar saya. Setelah saya keluar, duduk sebentar di warung, saya minum air putih. Getun, aduh. Coba mang ditandani paling saya kena, tapi saiki wis. Nah coba tadi ngerem sebentar aja, tanya aja, kenapa kok jatuh? Siapa yang jatuhin? Boleh jadi memang betul-betul jatuh sendiri kan? Nah tapi terbawa apa? Pegang, aku. Anak saya langsung. Setelah minum air putih sedikit, langsung apa? Getun itu bahasa Indonesianya apa? Nyesel. Coba dari sebentar aja tahan emosinya, insya Allah aman. Tapi karena tidak punya kekuatan menahan diri, artinya masih lemah, belum kuat. Yang terjadi setelahnya apa? Penyesalan. Sama seperti orang sebagian yang emosi kemudian mengucapkan apa? Sama istrinya, cerai. Nah terkadang kalimat itu singkat, kepancing emosi, tidak punya kemampuan mengendalikan diri, penyesalannya panjang. Nah maka dalam Islam, agama yang mulia ini, kita diajarkan untuk menjadi orang yang kuat. Siapa yang kuat itu? Adalah ketika mereka mampu menahan diri ketika emosinya sedang terpancing. Nomor 3. أما ما جاء من الحديث الذي رواه البخاري من حديث أبي هريرة أن رجلا قال للنبي صلى الله عليه وسلم أوصني فقال لا تغضب فردد مرارا وقال لا تغضب فالمراد أمران. Adapun hadis riwayat Imam Bukhari yang ada seorang, dengerin dulu. Nanti kita sampaikan. Ada hadis riwayat Bukhari dari Abu Hurairah. Ada seorang laki-laki datang kepada Nabi Muhammad. Lalu laki-laki itu mengatakan, Ibu, panjenengan usia berapa? Usia. 68. Kok masih ngaji aja, mau cari apa? Mudah-mudahan panjang umur, sehat walafiat, rajin ibadah, istiqomah, husnul khatimah. Luar biasa. 68 lupa nyatet, ketinggalan bingung tanya sebelahnya. Itu sebelah panjenengan terganggu loh itu Bu. Kesian sebelahnya itu. Tapi saya doakan panjenengan tambah semangat Bu ya. Amin. Insya Allah panjenengan sama Allah dibahagiakan dunia akhirat. Anak, cucu, keturunan sama Allah dijaga dari fitnah. Amin ya Rabbal alamin. Mugi-mugi seger waras. Bu, nami sinten? Paring asmo sinten? Ibu?
Ibu Teti. Nah, ingat sudah sini. Nanti panjenengan tidak datang saya cari. Mana Bu Teti? Hati-hati panjenengan. Kalau sudah saya ingat nanti kalau tidak ketemu, tidak datang, dihukum. Hukumannya apa? Denda. Dendanya push up. Bagus juga ya. Terima kasih usulannya. Usulannya bagus. Yang ini Bu, yang ngomong yang sebelah sini. Panjenengan ingat-ingat siapa orangnya ini. Sudah ya, bercanda ya. Bu Teti, mudah-mudahan sehat walafiat. Saya senang kalau ngelihat yang sepuh-sepuh gini semangat. Supaya yang muda-muda ini kisinan. Nom kok males. Nah yang ketiga ibu-ibu sekalian, ada seorang laki-laki datang sama Nabi Muhammad. Terus laki-laki itu ngomong apa Bu? Ya Nabi, ausini, tolong saya diberi nasihat. Apa kata Rasulullah? Nasihatnya cuma satu tapi dibolan baleni. Cuma satu tapi apa? Diulang-ulang terus. Apa nasihatnya? La taghdhab. Dia bilang zidni tambahono. Rasul bilang la taghdhab. Dia bilang zidni tambahono. Rasul bilang la taghdhab. Jadi Rasul ngomong sama dia apa? Nasihatnya satu. Ojo ngamuan. Jangan marah. Laki-laki itu bilang apa? Tambahono lah. Masa cuma satu sih? Kok kecil sekali. Ditambahi sama Nabi. Ternyata tambahannya sama. Jangan marah. Dia bilang tambahin lagi. Ditambahi sama Nabi. Tapi tambahannya juga sama. Apa? Jangan marah. Kata para ulama, karena Rasul itu menasehati orang sesuai dengan keadaan. Ketika orang yang datang Rasul tahu ngamuan, maka Rasul bilang apa? Jangan marah. Ketika Rasul tahu orang yang datang ternyata medit seperti panjenengan, sabar, kan hadisnya jangan marah. Iya. Ketika Rasul tahu orang yang datang ternyata orangnya pelit, maka Rasul akan menasihati apa? Sedekahlah. Ketika orang yang datang ternyata orangnya pengecut, mungkin Rasul bilang jadilah orang pemberani. Jadi sesuai keadaan orang yang datang. Nah kali ini bisa jadi orang yang datang orangnya apa? Pemarah. Maka Rasul mengatakan kepadanya, la taghdhab, jangan marah. Di dalam hadis ini yang dimaksudkan ada dua. Jangan ditulis dulu, nanti saya rangkum. Nomor satu, yusihi bi an ya'malal asbab allati tujibu lahu husnal khuluq minal hilmi wal anati wal haya'i wal ihtimali wa kaffil adha was safhi wal afwi wa kadhmil ghaidhi wa nahwi dhalika fa inna nafs idza takhallaqat bihadhihi al akhlaq wa sarat laha 'adatan awjaba laha dhalika daf'ul ghadab 'inda husuli asbabihi. Nomor satu dari hadis ini, jangan tulis dulu, sahabat-sahabat, dengerin dulu. Dari hadis ketika Rasul ngomong la taghdhab, itu intinya Rasul nyuruh dia untuk menghiasi diri dengan akhlak yang baik. Seperti apa? Tidak tergesa-gesa, memaafkan, sabar, kuat gangguan. Kuat apa? Gangguan. Gak gampang dendam. Yang ketika semua itu dia miliki, nanti kalau ada penyebab yang menjadikan dia marah, maka dia sudah punya tamengnya. Dia sudah punya apa? Tamengnya. Karena sebelumnya dia punya sifat tidak tergesa-gesa. Sebelumnya dia juga sudah punya sifat apa? Memaafkan. Sebelumnya dia juga sudah punya sifat apa? Kuat dengan gangguan. Sehingga dengan sifat-sifat tadi, kalau ada pemantik kemarahan, dia sudah punya tamengnya. Dibilang, saya maafin. Oh, saya enggak kesusu ngamuk. Saya tidak kesusu ngamuk itu bahasa Indonesianya apa? Nah, saya tidak cepat terpancing. Oh, saya ini orangnya gampang memaafkan. Sehingga kata-kata Nabi dari kata jangan marah, itu bukan sekedar jangan marah. Tapi apa? Hiasi dirimu dengan sifat yang menjauhkanmu dari kemarahan. Tulis. Poin ketiga.
Ketiga, Rasulullah bersabda kepada seorang laki-laki, jangan marah. Rasulullah bersabda kepada seorang laki-laki, jangan marah. Yang artinya ada dua. Nomor satu, Rasulullah bersabda kepada seorang laki-laki, jangan marah. Yang artinya ada dua. Nomor satu, perintah untuk menghiasi diri dengan akhlak yang mulia. Nomor satu, perintah untuk menghiasi diri dengan akhlak mulia. Bu Teti, sudah? Sudah? Perintah untuk menghiasi diri dengan akhlak mulia. Supaya ketika ada pemancing kemarahan, sehingga ketika ada pemancing kemarahan, kita bisa punya pelindung atau tamengnya. Itu pakai bahasa saya, Bu. Ya panjenengan pakai bahasa sendirilah. Paham ya? Itu arti yang pertama. Jadi ketika Rasul ngomong jangan marah, maksudnya bukan sesederhana itu, gak ngamuk, tapi apa? Gantilah sifat yang memancingmu dari kemarahan itu dengan sifat-sifat yang akan membentengi kamu dari kemarahan. Ah, pinter. Seperti apa? Mudah memaafkan. Seperti apa? Tahan gangguan. Seperti apa? Tidak tergesa-gesa. Paham Ibu-ibu? Sip. Nah maka kalau panjenengan punya sifat dasar gampang memaafkan. Panjenengan punya sifat dasar orangnya kalau diganggu itu tahan. Ihtimalul adza. Tulis. Ardi, kameranya diputar. Husnul khuluqi fi thalathi khisalin. Akhlak mulia itu ada di dalam 3 perkara. Husnul khuluqi fi thalathi khisalin. Akhlak mulia itu terkumpul dalam 3 perkara. Nomor 1, kafful adza. Kafful adza. Apa kafful adza itu? Tidak mengganggu. Ojo nggarai. Kalau bahasa Malangnya apa? Ojo jarak, tidak mengganggu, baik dengan lisan ataupun perbuatan, ataupun yang lain. Itu orang akhlaknya baik. Orang itu akhlaknya baik, cirinya apa? Gak seneng ganggu orang lain. Wabil khusus, tulis, tidak suka mengganggu suami orang. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Nomor 2, badlu an-nada. Badlun nada. Badlun nada. Apa badlun nada itu?
Gemar membantah. Astagfirullahaladzim. Jangan marah, jangan marah, jangan marah. Jangan marah. Gemar membantu. Membantah dari mana panjenengan? Badlun nada, gemar membantu. Yang ketiga, biasanya talaqatul wajhi. Wajah yang berseri. Biasanya itu. Tapi kalau kaitannya dengan jangan marah, berbeda. Apa? Ihtimalul adza. Kelihatan kan? Kelihatan kan? Awas dah kelihatan. Ihtimalul adza. Ihtimalul adza apa artinya? Kuat nahan diri ketika diganggu. Ihtimal itu menter. Al-adza gangguan. Jadi kuat ketika diganggu. Jadi kalau kaitannya dengan menahan amarah, maka akhlak yang baik itu ada 3. Nomor 1, gemar. Nomor 1, tidak mengganggu. Kenapa tidak mengganggu? Kalau Anda ganggu, orang lain akan membalas, nanti Anda marah. Maka supaya tidak marah, jangan ganggu orang. Karena Anda juga tidak suka kalau diganggu. Paham? Nomor 2, gemar kalau Anda gemar membantu, maka akan kecil gangguan dari orang. Karena Anda senang bantuin dia, dia tidak akan ganggu Anda. Kenapa? Anda bantu dia kok. Maka Anda emosinya tidak akan terpancing. Nomor 3, ihtimalul adza. Tahan gangguan. Tahan gangguan maksudnya apa? Kuat ketika diganggu. Nah, tahan gangguan ini tujuannya apa? Supaya kalau Anda diganggu tidak gampang baper. Tidak gampang apa? Baper. Kaful adza, badlun nada, ihtimalul adza. Kalau Anda mau tambahi 1, talaqatul wajhi. Talaqatul wajhi. Wajah yang berseri. Sudah ibu-ibu? Sudah belum? Sudah? Ya sudah. NPD itu apa? Ustadz, bagaimana menghadapi orang yang NPD? Narsis? Dimaafkan semakin menjadi-jadi. Karena memang tidak merasa bersalah. Nah, untuk orang yang semacam ini, perlu perselingkuhan? Apa kok ada perselingkuhan segala macam? Oh enggak. Bu Teti? Nah, maka maksudnya ibu-ibu sekalian, untuk orang-orang yang semacam itu, perlu sesekali diberi pelajaran. Perlu sesekali diberi pelajaran. Karena apa? Kalau semakin kita maafkan, semakin menjadi, kesian dia. Nanti dia tidak ngerti kalau itu perbuatan salah. Maka perlu sesekali dibalas atau tidak dimaafkan. Tujuannya apa? Untuk mendidik. Tujuannya apa? Untuk mendidik. Terima kasih adik-adik. Jazakumullah khair. Nah, maka pada poin ketiga, ketika Rasul mengatakan kepada seorang laki-laki jangan marah, maksudnya ada berapa? 2. Maksud yang pertama, awali diri dengan menghiasi,
awali dengan menghiasi diri dengan akhlak yang baik. Seperti apa tadi? Gampang memaafkan, tidak mudah tersulut emosi, orangnya tidak tergesa-gesa, kuat ketika diganggu. Atau ini, husnul khuluqi fi thalathi khisalin kaful adha wa badlun nada wa ihtimalul adha wa talaqatul wajhi. Yang kedua, arti dari kata Rasul mengatakan jangan marah, maksudnya apa? Al-thani annahu yusihi an la ta'mala bimuqtadal ghadabi idza hasala laka. Yang kedua, maksudnya Nabi dengan jangan marah itu jangan melakukan perkara muqtadha al-ghadab. Jangan melakukan perkara yang ketika kamu marah bakal mendatangkan dosa. Tulis, jangan melakukan perkara ketika Anda marah yang mendatangkan dosa. Jangan melakukan perkara yang ketika Anda marah, perkara itu akan mendatangkan dosa. Contoh, ketika marah, menghina. Memang kamu ini tidak pernah dididik. Wancen anake bakul. Lontong sebelah, ngawur panjenengan sebelah ini. Ini lontong balap ini sebelah. Lontong balap, ada lagi tahu campur, ada lagi apa? Rawon, soto. Enak-enak semua sebelah ini. Masya Allah. Saya kalau ke sana tidak pernah bayar. Soalnya dibayari. Sudah, maka ketika sedang marah, maksudnya Nabi yang kedua, kalau marah, itu yang marah secara perasaan saja. Tapi jangan diikuti dengan ucapan atau perbuatan. Misalkan, kalau ucapan apa? Menghina orang yang kita sedang marah kepadanya. Dasar perempuan gatel. Sini tak garukin. Maksudnya perempuan gatel ya bukan garuk no, tapi gatel itu. Faham Bu Teti kan? Jadi, atau ngomong begini, dasar kamu ndak pernah dididik. Oh yo pantes wong ibunya perempuan. Na'udzubillah min. Nah jangan. Jadi maksudnya jangan marah itu tahan diri dari ucapan dan perbuatan yang akan mendatangkan dosa. Kalau perbuatan apa? Ketika marah. Mukul. Kalau kaki, nendang. Kepala, ngekop lawang. Dak. Lawangnya aman, kepalanya bocor. Saya punya guru dulu waktu di Libya, Jakarta dari Mesir. Namanya Ustadz Abdul Fattah. Jadi sebelum terkenalnya Ustadz Adi Hidayat, pojok kanan, kiri, bawah. Itu beliau sudah hafal Quran dengan cara itu. Ustadz Abdul Fattah namanya. Tinggi besar. Kepalanya Bu. Ini bukan menghina beliau ya, tidak mungkin saya sebagai murid yang menghina beliau. Ini saya cirikan saja beliau seperti apa, kepalanya besar. Kalau lagi marah sama murid, itu kepalanya murid dipegang. Serius ini. Jadi kalau lagi marah, kepalanya murid dipegang, terus gini. Tuh. Ada teman saya pernah kena beberapa, yang satu saya tanya, ya apa rasanya? Itu otak saya kayak tiba-tiba maju mundur. Ngerti enggak? Jadi kan kena itu langsung tiba-tiba rasanya kayak apa? Otak saya itu kayak langsung oblak, bukan koplak. Astagfirullah. Kayak oblak. Jadi kayak langsung jalan maju mundur. Beberapa saat. Tapi enggak pakai kata-kata cantik ya. Maju mundur. Ya pokok kayak itu toh, enggak pakai kata-kata. Enggak usah dibahas, enggak usah dinadakan. Biasa saja. Ada yang lain lagi saya tanya, ingat gak
film kartun waktu kita kecil. Kalau habis ada orang jatuh dari pesawat, di atasnya ada apa di kepalanya? Ada kayak bintang atau burung-burung kecil kan? Cuit, 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 cuit. Kayak itu rasanya katanya. Masya Allah. Nah makanya kalau sedang marah, artinya maksud Rasulullah apa? Tahan. Tahan itu jangan sampai ada ucapan atau ada perbuatan yang akan mendatangkan dosa. Yang keempat. Gak paham blas. Telat. Lola. Nomor 1. Hadis ini menunjukkan kekuatan yang hakiki. Sudah. Nomor 2. Kemarahan itu merupakan gharizah, naluri, bukan dipadamkan tapi diatur. Nomor 3, Rasul bersabda jangan marah. Maksudnya ada, sudah apa belum? Berarti sekarang nomor berapa? Lah kok masih 3? Sana apa sana? Oh sana, ya mana sana tadi? Sekarang nomor berapa Bu? 4. Telat Anda. Nomor 4. Fadilatu al-hilmi. Fadilatul hilm. Keutamaan santun. Nomor 4. Hadis ini juga berbicara tentang apa? Keutamaan sifat santun. Santun itu apa? Ya sama. Tidak mudah marah. Santun itu gak tergesa-gesa marah. Santun. Santun itu sikap kan? Oh Masya Allah, orangnya santun, ngomongnya sopan, gak gampang marah, tidak emosian. Santun, ngerti santun ya? Jadi secara makna kan kita ngerti ya, santun kan? Santun itu kalau Anda beli kelapa diparut terus diperes. Ya. Bukan, santan itu kalau ada laki-laki. Oh tampan. Bukan, tampan itu kalau makan banyak orang itu makannya di tampan. Oh nampan. Apalagi ya? Sudah habis. Yang keempat, hadis ini berbicara tentang keutamaan sikap santun. Allah Ta'ala berfirman dalam surat Ali Imran 134. Salah satunya, wal kadhiminal ghaidh. Orang yang mampu menahan amarah. Apa keutamaannya? Allah jamin mereka akan masuk ke dalam syurga. Kemudian ayat berikutnya, surat Asy-Syura. Surat apa? Ayat 37. Ali Imran 134 dan surat Asy-Syura ayat 37. Apa surat Asy-Syura ayat 37? Allah Ta'ala berfirman, wa idza ma ghadibu hum yaghfirun. Kalau mereka sedang marah, wa idza ma ghadibu hum yaghfirun. Mereka memaafkan. Jadi kalau sedang marah, tapi sikapnya apa? Boleh hatinya panas, tapi perbuatannya memaafkan. Misalkan, kan ada istilah Bu, meminta izin, meminta maaf lebih mudah dibanding meminta izin. Faham Bu? Bu Teti? Jadi minta maaf itu Bu Teti lebih mudah dibanding minta izin. Faham enggak maksudnya Bu Teti? Enggak paham ya? Nanti Bu Teti tanya sama yang paham ya. Kalau saya jelaskan di sini bahaya. Baik. Wa idza ma ghadibu hum
yaghfirun. Surat Asy-Syura ayat berapa? 37. Yaitu mereka apabila sedang marah, boleh hatinya marah. Tapi sikapnya apa? Tidak mencela, tidak memukul, tidak menyakiti, bahkan mereka memaafkan. Bagus dah kalau punya sifat seperti ini. Bagus. Mudah-mudahan kita bisa, Bu ya. Amin. Disebutkan dalam hadis Abu Dawud, ini masih yang poin yang keempat ini. Keutamaan apa tadi? Sifat santun. Dalam hadis Tirmidzi, Abu Dawud, dan hadis ini merupakan hadis yang hasan dari Anas. Dari hadisnya Ibnu Anas Al-Juhani, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ini bagus sekali, Bu, buat saya dan buat panjenengan semua ya. Man kadhama ghaidhan wa huwa qadirun ala an yanfidhahu. Orang yang mampu menahan amarahnya dalam keadaan dia mampu marah. Marah itu dia bisa, tidak takut. Tapi dalam keadaan bisa marah, tapi dia apain? Dia tahan amarahnya. Misalkan kepada bawahan, kan tidak takut kita. Kepada di jalan raya, mobil kita ditabrak, ternyata sopirnya perempuan kecil lagi. Berani tidak marah? Berani, wong Anda besar-besar. Berani marah. Dalam keadaan Anda berani marah, mampu marah, bisa marah, dan tidak takut apapun ketika Anda marah, tapi dalam keadaan itu Anda apa? Tahan. Hebat tidak? Maka Rasulullah bersabda, barang siapa menahan amarahnya dalam keadaan dia mampu untuk melakukannya, da'ahu Allahu ala ru'usil khalaiqi. Nanti di hari kiamat Allah panggil dia di tengah keramaian manusia di padang mahsyar. Diceluk, Bu Teti. Dipanggil sama Allah. Sudah siap? Sudah siap, Bu Teti? Jangan dulu. Mudah-mudahan Bu Teti panjang umur, istiqomah, sehat walafiat. Amin. Dipanggil sama Allah di atas banyaknya manusia, wa yukhayyirahu min ayyil huri sya'a. Kemudian oleh Allah ditawari, sini Mas, pilih dulu bidadari mana yang kamu suka, kamu pilih dulu sebelum dikasihkan buat yang lain. Nah kalau perempuan, Ustaz, dia oleh Allah dikasih keutamaan masuk surga mana yang dia suka. Maka kalau sama suami cok kereng-kereng, kesian suami sekarang banyak kena stroke, kuru-kuru, Pak, mini-mini, istrinya sama ini, kesian. Baru sekate nyeruput kopi, sekate nyeruput. Astagfirullahaladzim. Mas, siap. Mas, siap salah. Aduh, kesian. Rumah kok kayak barak militer gini. Rumah itu yang asik gitu loh, Bu. Ya, Bu ya. Wal athar wal hikam al manqula 'anil ulama wal hukama fi hadzal bab katsiratun jidda. Dan athar serta kalimat-kalimat ulama yang dinukil tentang perkara ini di dalam kitab-kitab sangatlah banyak. Sudah paham, Bu ya? Berarti hadis yang ke-44 sudah belum? Apa 4 perkara yang kita ambil? Nomor 1, kekuatan itu bukan urusan fisik, tapi kemampuan mengendalikan diri atau amarah. Nomor 2, kemarahan itu adalah ghariza, sifat dasar manusia yang bukan dipadamkan tapi dikendalikan. Nomor 3, ketika ada seorang laki-laki datang sama Rasulullah minta nasihat, Rasul bilang jangan
Diulang-ulang terus, nasihatnya tetap jangan. Maksudnya ada berapa? 2. Nomor 1, hiasi diri dengan sifat yang akan menghindarkan Anda dari kemarahan. Seperti mudah memaafkan, tidak tergesa-gesa, kuat ketika diganggu. Yang kedua, kalaupun Anda sedang marah, jangan melakukan perbuatan, tindakan, ucapan yang dapat mendatangkan. Jadi ngamuk diempet di jerone. Yang terakhir, yang keempat apa? Keutamaan sifat santun. Barakallahu fiik. Itu ibu-ibu yang dapat kami sampaikan di pagi hari ini. Semoga ada manfaatnya. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Apabila ada kalimat-kalimat yang kurang berkenan, ada ucapan-ucapan yang tidak sopan, ada candaan yang bikin Anda tidak nyaman, mohon dibukakan pintu maaf. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.